Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal dari Tamas Wendar. Saya Muhammad Jakil. Saya Nazwa Zahra Jalani. Saya Nur Amalina Sabrina. Saya Tesalonika, kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan salah satu proses pembuatan makanan bioteknologi konvensional yaitu keju. Selamat menyaksikan. Konsep bioteknologi. Istilah bioteknologi ini sendiri sebenarnya tersusun dari beberapa kata yaitu bios yang artinya hidup, teknos yang artinya penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Sehingga dapat diartikan bahwa bioteknologi merupakan ilmu biologi yang mempelajari tentang proses pemanfaatan makhluk hidup serta bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi sederhana yang menggunakan mikroorganisme berupa bakteri dan jamur untuk mengubah bentuk atau kandungan gizi produk tertentu. Salah satu produk hasil bioteknologi konvensional yaitu keju. Keju adalah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Rebus 5 gelas susu lalu aduk hingga mendidih. Diamkan susu selama beberapa menit setelah mendidih. Lalu tambahkan 8 sendok air cuka untuk memisahkan zat cair pada susu dengan zat padat pada susu. Kemudian aduk secara merata selama kurang lebih 5-10 menit. Lalu setelah itu saring menggunakan saringan teh dan kain agar dadi terpisah dengan air dadi. Lalu setelah disaring menggunakan saringan teh atau kain, tahap selanjutnya yaitu memasukkan ke dalam wadah lalu campurkan kurang lebih 4 sendok garam dan aduk secara merata. Kemudian pindahkan ke wadah yang berbeda lalu cetak. Setelah selesai dicetak, diamkan di lemari es selama 24 jam. Sekian dan terima kasih. Dalam pembuatan keju, penggunaan bakteri dan enzim dalam prosesnya merupakan salah satu contoh bioteknologi konvensional. Pembuatan keju diawali dengan memanaskan susu dengan suhu rendah, yaitu sekitar 70 derajat Celcius, yang bertujuan membunuh bakteri patogen. Setelah itu, susu akan didinginkan hingga suhu hangat sekitar 32 derajat hingga 40 derajat Celcius. Suhu ini adalah suhu yang ideal untuk tempat tumbuh bakteri yang akan dimasukkan dalam proses berikutnya. Bakteri asam laktat yang banyak digunakan dalam pembuatan keju seperti Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, dan Lactobacillus plantarum. Susu murni yang merupakan bahan utama dari keju ternyata mengandung salah satu jenis gula yaitu laktosa. Peranan bakteri pada proses pembuatan keju adalah untuk menghasilkan proses glikosis, yaitu proses mengubah laktosa menjadi asam laktat, asam asetat, karbon dioksida, dan diasetil. Asam ini akan membuat pH susu menjadi turun dan lebih asam. Selain itu, bakteri juga akan memberikan karakter rasa dan tekstur yang berbeda pada keju. Kualitas dari keju juga ditentukan dengan penambahan enzim renat. Enzim renat merupakan salah satu bahan pengubah kasein yang dibutuhkan dalam pembuatan keju. Bahan ini dapat diperoleh dalam bentuk ekstrak renat bubuk atau tepung yang dapat dibuat secara sederhana dari bahan abu masuk atau lambung keempat anak kambing yang masih menyusui atau ternak ruminansia lainnya. Enzim renat sering juga disebut renin, merupakan zat yang digunakan untuk menggumpalkan susu pada proses awal pembuatan keju. Penambahan enzim atau asam dalam pembuatan keju bertujuan untuk menurunkan pH hingga 4,5 sampai 5,4, di mana pH tersebut merupakan titik isoelektrik kasein susu, di mana susu akan mengumpal pada pH tersebut. Pemberian bakteri dan enzim atau asam yang bersifat protease ini yang membantu reaksi pemecahan protein susu atau kasein dengan memotong ikatan peptida dan menyebabkan kelarutan produk reaksinya turun sehingga menggumpal. Akan tetapi, dalam proses praktik yang telah dilakukan, kami menggunakan asam cuka atau asam asetat sebagai pengganti peran bakteri dan enzim renin yang biasa digunakan dalam pembuatan keju.
Kandungan cuka atau asam asetat yang dimasukkan dalam susu murni akan mempengaruhi pH susu menjadi turun atau menjadi lebih asam dan mengakibatkan struktur protein yang terkandung dalam susu rusak sehingga susu menggumpal dan menjadi dua bagian, yaitu bagian cair dan juga bagian padat, seperti yang dapat kita lihat dalam video pembuatan keju yang telah kami lakukan. Sekian video praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.